Bertemu kembali dengan saya Fajar Beslase, staf khusus Menteri Hukum dan HAM bidang transformasi digital di Falas Talk. Hari ini kita membahas satu tema terkait pelayanan publik berbasis HAM. Terkait apa itu ya? Mari kita tanya kepada narasumber kita yang menggeluti bidang tersebut, yaitu Kakanwil Sulawesi Utara, Bapak Ronald Lumbun. Pak Ronald, terima kasih sudah datang kembali di Falas Talk. Sama-sama Pak Fajar. Sehat selalu. Pak, silakan memperkenalkan diri kepada sahabat Falas Talk. Baik, terima kasih Pak Fajar dan juga terutama para pemirsa Falas Talk. Ini untuk kesekian kalinya saya diundang Pak Fajar untuk untuk melakukan sharing mengenai isu-isu hukum yang aktual dalam hal ini pada kesempatan edisi kali ini mengenai pelayanan publik berbasis HAM ya Pak ya. Nama saya Ronald Lumbun. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sulawesi Utara. Baik, terima kasih. Gimana Pak? Selama di Sulawesi Utara banyak pelayanan pengaduan mengenai pelayanan publik yang kurang berbasis HAM nggak? Nah, apa namanya? Jadi memang ditekankan terus bahwa karena kita ini Kementerian Hukum dan HAM Pak. Sekali lagi separuh nafasnya adalah HAM Pak ya. Hak asasi manusia dari Kementerian Hukum adalah hak asasi manusia, sehingga oleh karenanya haruslah di masing-masing UPT termasuk kantor wilayah dan juga bahkan di peraturan Menteri Hukum HAM yang baru di unit utama juga harus melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM, menyediakan fasilitas-fasilitas yang untuk kaum rentan, salah satu difabel. Saya kalau mengingat sepenggal kalimat separuh nafas itu, saya selalu ingat kepada Bapak Mualimin Abdi ya, Dirjen HAM pada masanya. Pada masanya Pak, betul. Karena memang Kementerian Hukum dan HAM, betul. Hukumnya separuh, HAM-nya separuh, makanya separuh nafas. Separuh nafas Pak. Baik, hari ini Pak kita membahas satu tema terkait pelayanan publik. Tentu kalau bicara tentang pelayanan publik, ada pemenuhan hak-hak masyarakat di dalamnya. Kalau kita bicara pelayanan publik, ada juga lembaga-lembaga yang melakukan penilaian terkait pelayanan. Maka ada indeks kepuasan masyarakat di dalamnya Pak ya, ada indeks persepsi korupsi di dalamnya. Nah ini terkait pelayanan publik. Tetapi ternyata pelayanan publik itu bukan hanya mengenai indeks persepsi korupsi, bukan hanya terkait indeks kepuasan masyarakat, tapi ada yang menyangkut HAM. Nah kita hari ini fokus kepada HAM-nya Pak. Baik. Nah kenapa kita harus memperhatikan HAM Pak dalam pelayanan publik? Ya itu tadi Pak, karena yang pertama separuh nafas tadi Pak. Kembali lagi kepada separuh nafas bahwa Kementerian Hukum dan HAM ya dalam melakukan pelayanan hukum dalam hal ini tentunya juga harus memperhatikan aspek-aspek yang berbasis hak asasi manusia. Kalau kita bicara mengenai P2HAM atau pelayanan berbasis HAM di lingkungan kantor wilayah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, maka kita mengacu kepada peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 2 tahun 2022 yang merupakan revisi daripada peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 27 tahun 2018. Apa yang baru hal-hal yang baru yang diatur di dalam Permen Kumham nomor 2 tahun 2022 itu yang pertama adalah kalau sebelumnya pengaturan mengenai P2HAM itu hanya ada di UPT kita Kementerian Hukum dan HAM, tetapi kalau di dalam Permen Kumham yang baru ini sekarang juga harus dilaksanakan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Artinya termasuk unit eselon 1, unit utama ya, juga harus memperhatikan aspek-aspek hak asasi manusia dalam melakukan pelayanan seperti jalan untuk difabel, guiding block dan sebagainya gitu ya. Dan ruang laktasi dan hal-hal itu yang diatur di dalam Permen Kumham yang baru. Nah, kemudian tahapan untuk tahun 2022 ini memang Pak baru sampai pada tahap pencanangan Pak.
Oh, tahun 2002 tahun pencanangan. Pencanangan. Oke. Kalau kemarin 2021, 2021 itu ya tahun 2022 ini pencanangan. Nanti tahun 2023 baru pada tahap penilaian, Pak. Penilaian kepada masing-masing masing-masing UPT yang dinilai oleh tim verifikator dari kantor wilayah kalau itu UPT. Apakah memang sudah memenuhi kriteria, dan nanti pada akhirnya Pak, biasanya di setiap peringatan Hari HAM sedunia yang jatuh pada tanggal 10 Desember itu masing-masing UPT akan mendapatkan penghargaan dari Bapak Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, seperti ada hal yang lain yaitu Kabupaten Peduli HAM, juga itu isu tersendiri yang di luar dari pelayanan publik berbasis HAM. Nah, kemudian kriteria ini merupakan kriteria penilaian P2HAM ini harus melalui beberapa tahapan, seperti misalnya tadi saya katakan pencanangan, pembangunan, evaluasi dan penilaian, sampai nanti pembinaan dan pengawasan. Jadi ketika sudah mendapatkan penghargaan P2HAM, nanti tetap diawasi apakah memang unit kerja itu tetap konsisten melakukan pelayanan publik yang berbasis hak asasi manusia. Demikian. Jadi kalau kita bicara pelayanan publik berbasis HAM ini, yang diukur itu orang yang datang untuk mengajukan pelayanan publik, apakah sudah diperhatikan hak-haknya gitu Pak ya? Iya, salah satunya itu Pak. Misalnya aksesibilitas atau ketersediaan sarana prasarana, dan kemudian ketersediaan sumber daya manusia dan petugasnya yang bisa melayani katakanlah bahasa isyarat begitu kalau untuk tuna bicara Pak ya. Dan kemudian juga kepatuhan petugas terhadap standar pelayanan dan inovasi pelayanan publik. Itu juga menjadi penilaian dari P2HAM, termasuk integritas dari para pelayan publik tadi. Oh, berarti semua orang yang berkekurangan, berkebutuhan khusus ya, para tuna ya, itu bukan hanya kepada yang tunanetra ya, bukan hanya yang kepada, tidak Pak, semuanya, termasuk ibu kaum perempuan, ibu-ibu hamil, itu juga termasuk kaum rentan yang harus dilindungi dan harus mendapatkan pelayanan publik yang berbasis HAM. Ada ruang laktasi misalnya, ruang laktasi, dan kemudian juga di dalam ruang laktasi itu juga harus ada kulkas, harus ada AC, dispenser. Itu semua diatur dalam permen. Baik. Jadi tahun ini adalah tahun untuk pencanangan. Dan tahun pencanangan sekaligus juga tahapan untuk renovasi ruang layanan publik dong. Iya, betul sekali. Untuk melengkapinya berdasarkan Permenkumham nomor 2 tahun 2002 tersebut. Iya. Di situ diatur secara rigid, Pak. Rigid, Pak. Secara limitatif diatur tahapan-tahapan. Mulai dari pencanangan itu apa, ya kan? Misalnya ada surat pernyataan pencanangan. Kemudian ini bicara mekanisme ya. Mekanisme. Jadi kalau mekanismenya itu seperti apa itu, Pak? Kemudian yang pertama ada surat pernyataan pencanangan. Kemudian pembentukan tim, pembentukan tim kerja ya. Dan juga harus ada operator di dalam unit kerja tersebut. Dan juga karena ini masa pencanangan, dilaksanakan ada tahapannya di bulan Januari dan sampai dengan Maret itu pencanangan. Dan kemudian nanti setelah masa pencanangan kita masuk ke dalam tahap pembangunan, Pak. Pembangunan itu untuk tahapan untuk pemenuhan kriteria dan indikator oleh unit kerja. Dan kemudian juga untuk mengoptimalkan pencanangan tadi itu harus ada pendampingan dari Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia. Kita melakukan monitoring dan evaluasi mengenai dan juga termasuk BIMTEK dari kepada masing-masing UPT tadi. Itu Pak kira-kira mengenai P2HAM. Dan kemudian juga di dalam evaluasi ada berita acara evaluasi, dan kemudian unggah data pendukung pada aplikasi P2HAM penilaian, dan itu juga dilakukan bulan April sampai dengan September. Kalau tadi sampai Maret, April sampai September, dan kemudian terus
sampai nanti akan ada penilaian dan pemberian penghargaan sebagai UPT yang dinilai layak atau telah memenuhi kriteria memiliki layanan P2HAM, Pak. Berarti P2HAM ini diperuntukkan khusus untuk Satker dan unit-unit yang ada di Kementerian Hukum dan HAM. Iya, Pak. Kalau yang ada di unit di kementerian lain atau di di kabupaten kota? Di UPTD. Di UPTD itu ada, Pak. Jadi memang tapi belum sekuat Kemenkumham. Baru seingat saya itu baru surat edaran Dirjen HAM ya. Itu di tahun 2021 itu diminta pilot project ya, dan di tahun 2022 ini juga diminta pilot project. Kalau kemarin kami DKI Jakarta, waktu ketika kami masih sebagai Kadif Hukum DKI Jakarta, itu ada 2 UPTD yang kami usulkan untuk mendapatkan penghargaan P2HAM, Pak, yaitu kalau boleh sebut nama ini Kebun Raya Ragunan dan salah satu puskesmas di daerah Jakarta Timur, Pak. Jadi semua perangkatnya itu sudah memenuhi ya? Iya. Baik. Nah, kalau penilaian kepada kabupaten kota peduli HAM itu beda lagi? Beda lagi, Pak. Beda lagi itu merupakan salah satu kegiatan lagi yang dicanangkan, yang diinisiasikan juga oleh Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia yang memberikan penilaian kepada setiap kabupaten kota apakah cukup peduli tentang HAM ya, itu juga akan diberikan penghargaan nanti kepada Pak Menteri, oleh Pak Menteri ulang. Iya. Jadi kalau kita bicara tentang HAM ini kan tadi kan luas ya, tapi ini hanya menyangkut pelayanan publiknya ya, Pak ya. Di luar pelayanan publik itu ada pengaturannya tersendiri tentunya. Baik, Pak. Apakah pemerintah memberikan apresiasi kepada satker-satker yang akhirnya merenovasi kantornya, melengkapi sarana prasarananya untuk memenuhi kriteria sebagai satker yang berbasis HAM? Tentu, Pak, tentu. Seperti saya sudah katakan tadi, penghargaan itu biasanya diberikan pada setiap tanggal 10 Desember. 10 Desember tahun 10 Desember sebagai peringatan Hari HAM sedunia. Seperti saya contohkan pada baru beberapa saat yang lalu, ketika 10 Desember tahun 2022 itu Pak Menteri Hukum dan HAM juga memberikan penghargaan kepada seluruh kabupaten kota yang dianggap sudah memenuhi kriteria itu, Pak. Gitu. Jadi disandingkan ya, kabupaten kota diberikan penghargaan, kemudian satker-satker di Kemenkumham juga diberikan penghargaan. Persis. Okay. Tapi untuk satker yang penghargaan kepada satker tahun ini baru sampai tahap pencanangan saja dulu, Pak. Yang diberikan di tahun 2022 itu hanya kepada Kabupaten Peduli HAM. Oke. Dan kriteria pencanangannya seperti apa? Tahapan apa yang dinilai? Tadi yang saya katakan tadi, Pak, di dalam pencanangan itu ada pembangunan, Pak. Ya, pembangunan, kemudian evaluasi, penilaian dan pembinaan dan pengawasan. Iya, maksudnya dalam tahapan apa dia mendapatkan penghargaan? Di dalam pencanangan. Iya, dalam pencanangan. Di dalam pencanangan tidak, belum dapat penghargaan. Belum. Berarti tahun depan baru akan dinilai. Iya. Oke. Ya, cukup menarik memang mengenai peduli HAM ini. Iya. Karena sebenarnya kalau kita bicara HAM nanti jadi subjektif hanya kepada difabel, ibu menyusui dan anak. Ya, bagaimana misalkan ada orang-orang di luar kriteria itu, apakah mereka tidak protes kalau misalnya kan mereka juga tidak menjadi kriteria untuk pemenuhan HAM? Misalnya apa, Pak? Misalnya apa? Ya misalkan bapak menyusui. Enggak ya, Pak, ya, apa namanya? Ya mungkin itu sudah secara limitatif diatur oleh undang-undang juga. Ya, begini Pak Ronald. PBB kan baru-baru ini mengutus ya kan? Nah, mengutus utusan khusus ya supaya Indonesia juga memenuhi hal itu. Apakah itu masuk kriteria HAM bagi dari bagi Dirjen HAM?
HAM juga tentunya harus walaupun pada dasarnya HAM itu bersifat universal Pak, tapi tentunya kearifan lokal juga harus diperhatikan di setiap daerah. Kalau menurut pandangan pribadi saya, ya menurut pandangan pribadi saya tetap harus diperhatikan juga hal-hal yang demikian. Ya kalau di negara-negara lain dengan kultur yang berbeda, di Indonesia tentunya dengan kultur yang berbeda. Gitu ya Pak ya. Ada Bapak menyusui Pak. Ada kearifan lokal. Ada kearifan lokal Pak. Iya. Dan Indonesia memegang teguh kearifan itu ya Pak ya. Mudah-mudahan Pak. Baik. Ada hal-hal yang ingin Bapak sampaikan terkait P2 HAM supaya akhirnya nanti Kementerian Hukum dan HAM ini bisa menjadi pilot project. Saya pikir yang tujuannya jadi pilot project bagi kementerian lembaga lain ya. Iya. Apa pesan-pesan Bapak kepada para satker kita? Ya tentunya saya selaku Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham dan HAM DKI, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham dan HAM Sulawesi Utara sangat menghimbau kepada masyarakat khususnya satker yang ada di wilayah Sulawesi Utara untuk optimalisasi pelayanan publik yang berbasis HAM ya, supaya kementerian kita yang bernama Kementerian Hukum dan HAM itu betul-betul bukan hanya menjadi slogan, tetapi kita bisa mengimplementasikan dari nomenklatur yang ada di kementerian kita dalam yaitu hak asasi manusia dalam memberikan pelayanan publik. Gitu. Baik. Terima kasih Pak Ronald Tumbun atas kehadirannya dan sharingnya mengenai pelayanan publik berbasis HAM. Separuh nafas itu adalah sebuah sepenggal kalimat yang patut kita resapi bersama maknanya, karena memang hidup ini tidak bisa hanya dalam bentuk pelayanan kepuasan masyarakat saja, tetapi juga harus ada unsur pemenuhan HAM di dalamnya. Oleh karena itu kita berharap sesi ini memberikan semangat baru bagi kita. Amin. Untuk tetap menghargai orang-orang yang berkekurangan dan berketerbatasan. Dalam hal ini para difabel, ibu menyusui dan anak. Mari kita bergandengan tangan bersama memberikan pelayanan terbaik di tempat-tempat di mana kita melayani publik. Bukan hanya memberikan kepuasan, bukan hanya memastikan tidak ada korupsi, tetapi pelayanannya harus berbasis HAM. Jangan lupa like, subscribe, follow, dan berikan komentar positif supaya mendapatkan kesempatan pertama untuk mendapatkan Falas Talk. Sampai jumpa di episode berikutnya.